Wah, ada notifikasinya sekarang. Oke, sekarang kita mulai kelasnya. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali lagi di kelas praktikum algoritma dan pemrograman. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai apa itu yang namanya regular expression. Oh ya, ini pertemuan ke-14. Tadi kalau dihitung dengan UTS, ini berarti pertemuan ke-15, pertemuan terakhir kita di semester ini. Semoga nanti kita ketemu lagi di semester depan di mata kuliah yang berbeda. Begitu kan Pak Dani? Bukan di mata kuliah yang sama. Nah, Betul, betul. biar kalian kalau ketemu kami jangan bahas ini terus, biar apa nggak bosan. Nah, ini pertemuan kita terakhir. Nanti tolong teman-teman diusahakan semaksimal mungkin supaya dapat hasil yang maksimal. Oke. Kembali lagi materi hari ini kita akan belajar bersama mengenai apa ya itu yang namanya regular expression, atau di sini kita biasa singkat itu dengan nama regek. Nah, ini biasanya kita gunakan itu dengan nama regek. Nah, sorry. Nah, di situ. Nah, seperti biasa tujuan praktikumnya kita dapat mempelajari dan menjelaskan tentang regular expression, lalu dapat menggunakan simbol dan fungsi regek secara umum, lalu kita bisa menggunakan library regek pada Python dan menyelesaikan kasus-kasus regek pada Python. Nah, ini tujuan-tujuan kita di praktikum kali ini. Lalu seperti biasa untuk alat dan bahan nanti teman-teman bisa melihat di sini kita menggunakan apa seadanya. Oke, bukan adanya yang seperti biasa kita gunakan. Lalu teman-teman masih menyimpan file boxshot.txt ini. Nanti silakan teman-teman bisa gunakan file ini untuk sebagai penunjang kita, karena nanti ada beberapa yang akan kita ambil dari situ. Kita gunakan file itu sebagai penunjang dalam praktikum ini. Nah, kira-kira seperti itu perkenalannya untuk regek. Kita sekarang masuk ke dalam materi kita yang pertama. Nah, yaitu mengenai pengantar regex. Kalau teman-teman masih ingat, teman-teman pernah belajar mengenai string di pertemuan setelah UAS, setelah UTS kalau nggak salah, kita bermain dengan string, kita bisa ngakses string, bisa parsing, bisa manipulasi string. Nah, lalu juga kita bisa ngambil string yang ada dalam file. Nah, itu kita sudah belajar di situ, dan tentunya itu kita ini di regek ini kita akan mengembangkan apa ya, mengembangkan itu menjadi lebih lanjut. Kalau teman-teman perhatikan, mungkin kalau teman-teman masih ingat dengan string tersebut, mungkin teman-teman akan sedikit kesulitan ya kalau misalnya ada yang namanya eh, apa penggunaan teknik stringnya, teman-teman harus menghafalkan stringnya seperti apa. Nah, eh, eh, untuk mengatasi kesulitan itu, kita menggunakan teknik yang lebih lebih enak, lebih cepat, yaitu dengan menggunakan bantuan regular expression. Regular expression ini juga termasuk dalam teknik pengolahan string. Nah, kita perhatikan dulu, misalnya di sini regek ini adalah, ini pengertiannya dulu ya, ekspresi pola yang berbentuk kumpulan karakter yang digunakan untuk menemukan pola atau pattern yang sama dengan pola regek di dalam string yang ingin dicari. Jadi bisa dikatakan nanti kalau kita ingin mencari sesuatu, misal kita mau mencari kata-kata dalam sebuah teks nih, teks file teks banyak nih, kita mau mencari kata-kata teks yang ada hubungannya dengan tanggal. Kalau kemarin teman-teman masih ingat kita harus paling satu, kalau di sini kita tinggal, oke, kalau tanggal itu formatnya seperti ini, kita tinggal masukkan, kita tinggal import package-nya, kita tinggal gunakan oh, untuk format tanggal kita bisa gunakan pattern seperti ini. Nah, intinya di sini kita nanti akan bermain dengan pattern pola untuk menghasilkan sesuatu. Menghasilkannya dalam arti kita bisa mencari, kita bisa mensubstitusi, bisa memanipulasi, dan macam-macamnya. Nah, ini yang bisa kita gunakan dalam regek. Regek nanti kita pasti akan berhubungan dengan pola string juga, makanya materi regek itu pasti setelah string. Fundamentalnya di string saja. Nah, di sini regek membantu kita dalam pencarian string dengan pola tertentu. Kita bisa mengganti string atau tadi memanipulasi, mengganti atau menghapus. Nah, kita bisa model juga seperti tadi. Nah, intinya regek membantu kita dalam parsing string. Nah, nanti kata kuncinya di sini teman-teman, di parsing string yang selama ini biasanya teman-teman kita pakai menggunakan perintah split dan find. Masih ingat kalau kita string split, string
.find. Nah, kita bisa menggunakan itu dalam menggunakan regular expression. Nah, atau menggunakan regex. Nah, regex sendiri dikatakan itu apa ya, sangat powerful terutama dalam searching dan extracting pola. Tapi karena dia powerful, tapi dia memiliki pola yang cukup rumit. Nanti kita lihat guideline-nya kita menggunakan regex seperti apa, pola-polanya seperti apa, itu ada kayak best practice-nya. Kalau kita ingin pakai ini, kita bisa gunakan ini. Nah, lagi pula tidak semua bahasa pemrograman juga mendukung regex. Yang jelas Python sendiri mendukung regex atau regular expression, tapi sebelum menggunakannya kita harus mengimpor library-nya. Caranya itu tinggal mengetikkan import.re. Kalau nggak salah sih yang mendukung sih PHP itu mendukung regex. Kalau C bisa regex ya Pak Dani ya? Saya lupa ingat. Nah, nanti coba Lupa ya pakainya saya kalau sih. kayaknya pokoknya Tapi ada, mayoritas bahasa pemrograman harusnya bisa, Pak. harusnya bisa Beberapa kecuali yang tingkat rendah ya Turbo Pak ya. Pascal itu kayaknya nggak bisa. Pascal, oh, udah lupa Pak kalau itu Pak. Iya, ya, itu udah jauh banget ya kayaknya ya. Iya, Cuman bahasa pemrograman baru basically biasanya dia overall bisa. bisa ya mesti ya. Jadi kalau teman-teman nanti ingin belajar bahasa pemrograman baru, entah yang lagi ngetrend sekarang, teman-teman pasti bisa. Dia udah mendukung regex. Nah, di sini ada salah satu fitur fungsi yang paling sering digunakan adalah search. Nah, nanti kita bisa lihat cara penggunanya seperti apa. Nah, ini contohnya kita akan mencoba menggunakan file regex-nya, tapi kita akan mencoba menggunakan file ini dengan menggunakan regex-nya. Nah, kita coba dulu. Semoga bisa. Di sini ini filenya, misalnya kita gunakan import. Untuk memakai regex, teman-teman harus import regex-nya dulu. Pasti di atas, RE. Ini digunakan untuk regex atau regular expression. Nah, itu lalu kita ingin kita bisa gunakan untuk open file. Misalnya di sini kita akan open file. Filenya kita kasih nama box short.txt. Nah, seperti itu. Seperti biasa, kita simpan dia dulu sebagai kita tambahkan counter untuk 0 untuk menampungnya. Lalu seperti biasa kita harus parsing line by line. Ini tolong jangan dilupakan ya kalau teman-teman ingin bermain dengan string, regex dan kawan-kawan sepanjang handle. Handle. Nah, kalau udah sampai handle ini, nah di sini kita bisa di bagian ini kita akan menggunakan regexnya, tapi kita belum di sini, kita pakai yang masih pakai apa? String dulu. Nah, line.rstrip. Ada yang masih ingat fungsi rstrip buat apa? Ada yang masih ingat teman-teman? Menghapus white space di sisi kanan. Sip. Nah, sip. Nah, lalu sekarang kita akan mencoba menggunakan fungsi regexnya. Caranya, misalnya di sini kita akan menampilkan RE, teman-teman kan sudah import RE di atas, seperti ini ya. Nah, kita akan mencari search, mencari misalnya di sini contohnya dia menggunakan kata-kata yang ada from-nya. Maka nanti kata-kata yang ada from-nya itu akan tertampilkan dari line tadi, sepanjang line tadi akan tampil secara utuh. Nah, nanti setelah itu kita akan mencoba count ada berapa kata-katanya. Misalnya kita gunakan count plus sama dengan 1. Nah, kita coba print line-nya. Print line-nya, itu line yang akan nampak. Lalu kita coba jumlahnya. Jumlahnya ada berapa? Nah, kita bisa gunakan di sini. Kita gunakan, misalnya kita kasih nama jumlah count. Oke. Ini sorry. Ini file boxshort.txt. Semoga filenya ada. Saya tampilkan dulu. Saya masukkan filenya dulu ke dalam
folder yang tadi supaya lebih mudah. Dulu file box itu mau ini. Saya punya file box short.txt seperti biasa, filenya seperti ini ya. Ini yang pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Nah, kita save dulu. Kita kopikan dulu ke tempat kita nyimpen filenya seperti biasa untuk biar lebih mudah. Kalau udah, coba kita jalankan. Wait. Kok kayaknya printnya ada yang salah. Ini jumlahnya 26, dia count semua. Oh, sorry. Nah, ini saya close dulu, saya jalankan. Nah, kira-kira di sini kita punya hasil seperti ini. Nanti semua yang ada hubungannya dengan for akan kelihatan. Nah, akan kelihatan nanti ini kan excerpt-nya nanti semua akan ditampilkan di sini. Lalu dia juga akan nge-count seperti biasa, ada jumlahnya ada 27. Kira-kira seperti itu. Teman-teman bisa kalau ingin membuktikan silakan dihitung parsing dengan cara-cara yang lain, kita bisa gunakan di situ. Nah, kita bisa menggunakan tekniknya seperti di sini. Ini tinggal menggunakan re.search, itu dia akan mencari. Nah, itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di sini re-search bisa diganti dengan menggunakan perintah find pada string biasa. Ini sebenarnya caranya sama sih. Kalau di tag kita menggunakan search, kalau di teman-teman menggunakan string, teman-teman bisa menggunakan find. Nah, nanti hasilnya sama kan kira-kira seperti ini. Nah, jika ingin mencari baris yang diawali dengan pola form, maka kita akan mengubah parameter fungsi search pada re-search menjadi re-search form. Sama sih. Oh, dia menggunakan form yang lain. Misalnya di depannya ada sesuatu karakter, misalnya ada dari form yang akan ditampilkan, maka dia akan menampilkan di depannya. Mungkin di depannya ada spasinya ya kali ya. Coba kita tambahkan dulu. Kita cek hasilnya kira-kira perbedaannya di mana. Ini kan kira-kira seperti ini ya. Misalnya kita tambahkan karakter caping di sini. Nanti kita lihat hasilnya. Adakah perbedaan? Overall sama sih. Kalau nggak salah karakter caping ini kan pasti dia akan ngambil semua gitu. Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Nah, kira-kira seperti ini untuk teman-teman bisa menggunakan karakter di regek. Nah, nanti di sini, kalau teman-teman perhatikan, ini sama dengan kalau teman-teman menggunakan fungsi string start with from. Nah, ini teman-teman silakan sambil mengingat-ingat fungsi string kembali, teman-teman bisa menggunakan ini. Kalau teman-teman ingin menggunakan string, teman-teman bisa menggunakan start with from. Kalau di regek, teman-teman tinggal menggunakan re search kata-katanya form misalnya gitu. Nah, ini kira-kira itu penggunaan awal dari regex. Sampai di sini mungkin ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke ini istilahnya karakter-karakter yang bisa digunakan. Oke. Mbak, kalau bedanya match sama search itu apa ya, Pak? Re.match sama re.search itu. Sebentar, saya juga agak tiba-tiba lupa. Itu di regex ya atau di mana? Di regex, Pak. Ini dijelasin nggak? Apa? Search sama apa? Sorry, satunya. Search sama match. Oke, search. Go through dulu aja, saya cari. Oke, nanti nanti sedang dicarikan Pak Dani ya. Tapi overall kayaknya sih, coba kita baca manualnya bareng-bareng. Nah, kita lanjutin dulu di sini
kita masuk ke dalam meta karakter, escape karakter, set of karakter, dan fungsi regex pada library Python. Nah, ini sebelumnya ini memang agak apa ya, agak chaos dalam artian settingan pengetikannya agak chaos. Nah, yang jelas nanti kita punya di sini ada beberapa fungsi dari regex yang akan kita gunakan. Nah, sebelum teman-teman menggunakan regex, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu meta karakter atau karakter spesial yang akan digunakan pada pola regex tertentu. Ini contohnya itu pada dilihat, teman-teman lihat pada tabel 14.1. Nah, pada Python, oke, ada dijawab sama Pak Dani. Regex Python over to different primitive operation. The match method check of the match only in the beginning and the string will set checks for a match anywhere. Oh, berarti metode pengecekannya aja yang berbeda ya? Jadi cuma dicek di awal aja, mulai dari awal, dicek atau whole, kayak gitu kira-kira. Kira-kira gitu. Tapi mungkin Tapi kalau basically harus dicoba sih. Boleh, oke. Nanti mungkin nanti sambil dicoba. Sambil coba deh. Oke. Ini. Oke, kita lanjutin dulu aja. Nah, kalau teman-teman terlihat sendiri, oke, ada yang chat lagi. Oh ya, teman-teman bisa cek di sini. Oke, pada Python sendiri kita lanjutin dulu ya. Terdapat beberapa spesial karakter, escape karakter. Nanti teman-teman bisa lihat escape karakternya di tabel 14.2. Pada Python, beberapa penggunaan himpunan karakter menggunakan simbol 14.3. Pada Python terdapat 4 buah fungsi yang bisa dipakai menggunakan regex pada tabel 14.4. Nah, coba kita lihat tabelnya satu persatu. Nah, ini harusnya baru ini di atasnya sini dulu, baru di bawah. Ini layoutnya agak kacau. Nah, ini ada beberapa spesial karakter pada Python yang bisa kita gunakan. Kalau misalnya nanti kita menggunakan seperti ini, dia menggunakan contohnya adalah kumpulan karakter. Kalau misalnya seperti ini, dia adalah karakter arti khusus dan escape karakter. Contohnya teman-teman bisa menggunakan di sini. Ini titik menggunakan karakter apapun kecuali new line. Contohnya seperti ini, say.n, tidak bisa diganti dengan karakter apapun. Misal sayang akan valid. Lalu misalnya tanda caping tadi diawali dengan form, atau dolar diakhiri dengan this dia dengan apa. Lalu bintang atau hingga. Ini misalnya contohnya gini, kita bisa coba satu-satu. Ada digit minimal 0, maksimal tak hingga. Kalau tanda tanya ada atau tidak ada, optional. Ini bisa teman-teman lihat penggunanya seperti ini. Contohnya misalnya, lalu yang plus 1 sampai sama dengan tak terhingga karakter. Contohnya seperti ini misalnya, minimal 1 karakter tak terhingga karakter, lalu tanda kurung kurawal terdapat sebanyak terdapat sebanyak yang ada para sesuai ini. Ini nanti parameternya di sini berapa? Sorry, di sini mau pakai berapa? Pakai 2 digit atau 3 digit, maka dia akan menampilkan di sini. Lalu yang seperti ini kurung, dia pengelompokan karakter. Misalnya ini contohnya saya atau kamu, maka dia di sini ini tulisannya atau ya, saya atau kamu. Ataunya teman-teman bisa cek di keyboard kalau pakai tombolnya itu di atas enter. Nah, di situ ini tombol garis lurus atau misalnya seperti ini. Nah, ini untuk yang spesial karakter yang bisa digunakan. Lalu ada beberapa escape karakter pada regex. Nah, misalnya di sini kita bisa menggunakan /b. /b itu digunakan untuk mengetahui apakah suatu pola berada di awal atau berada di akhir. Contohnya seperti ini. Nah, r/bin atau rain/b. Nanti kita lihat mau di awal atau di akhir. Lalu /d, apakah karakternya sebuah digit 0 sampai 9. Nah, ataukah misalnya ini /d besar, apakah karakternya bukan digit. Nah, lalu /s, apakah karakternya white space. White space itu misalnya spasi, tab, enter. Kalau S besar, apakah karakternya bukan white space. Ini yang teman-teman perlu perhatikan ya, karena ada yang spesial karakternya, ada yang huruf kecil, huruf besar, ini yang perlu teman-teman perhatikan secara detail. Dan ini /w, apakah karakternya adalah kata atau word, misalnya di sini A sampai Z, kecil, besar, angka, dan yang lain. Lalu /w untuk mengetahui karakter adalah bukan word, seperti itu. Lalu misalnya di sini /a digunakan untuk A besar untuk mengetahui apakah karakter
berada di bagian depan dari kalimat. Misalnya contohnya seperti ini, slash A apa, lalu slash Z misalnya digunakan untuk mengetahui apakah karakter berada di bagian akhir dari kalimat. Misalnya kita bisa gunakan N slash Z, misalnya seperti itu. Nah ini beberapa escape karakternya pada reggae. Terus kita masih punya apa lagi tadi nih? 14.3 himpunan karakter menggunakan simbol, dan 14.4 4 fungsi yang bisa dipakai untuk menggunakan regex. Nah, kita coba cek tabel-tabelnya dulu. Nah, ini himpunan karakter pada regex. Kalau misalnya kita punya pola ABC, maka dia akan mencari pola huruf 1 A, B, C, A, B, atau C. A min C, misalnya kita punya pola seperti ini, berarti dia mencari huruf A sampai C. Misalnya slash apa dalam kurung samping BMX, dia akan mencari yang bukan B, yang bukan M, atau bukan X. Nah, misalnya lalu 012, dia akan mencari pola satu huruf 012. Ini 03, berarti 0 sampai 3. Kalau ini yang seperti ini, berarti dia akan mencari huruf 01, 02, 03, 11, 12, 13, sampai seterusnya. Kalau yang seperti ini, dia akan mencari pola ini deh. Ini dia akan mencari pola antara A sampai Z untuk huruf besar dan huruf kecil. Ini beberapa himpunan karakter yang sering digunakan pada regex. Nah, lalu yang terakhir kita akan mencoba beberapa fungsi regex yang bisa digunakan pada Python. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada 4 fungsi yang sering digunakan. Yang pertama tadi find all untuk mengembalikan semua string yang sesuai dengan pola atau match. Lalu search mengembalikan string yang sesuai saja. Kalau yang ini yang semua yang string. Lalu yang ini search itu yang sesuai pola. Kalau split untuk memecah string sesuai pola. Lalu substitute itu untuk mengganti string sesuai dengan pola yang cocok. Nah, nanti keempat fungsi-fungsi ini kita akan coba di sekalian untuk di latihan. Nah, coba kita lihat dulu. Kira-kira ini sampai sini ini kalau bisa sih jangan dihafalkan, tapi teman-teman apa ya istilahnya ya sering menggunakan saja. Kalau teman-teman ingin berlatih regex di mana di Moodle itu ada di LMS itu ada link dari apa di sini dikatakan regex one exercise. Nah, teman-teman bisa berlatih aja di sini. Misalnya teman-teman main-main ke regex one berlatih, nanti misalnya di sini ada introduction to ABC regex, nanti teman-teman bisa bermain di sini. Misalnya teman-teman kita lihat polanya apa. Misalnya di sini ada apa ya kayak cheat code-nya, cheat sheet-nya, teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya kita punya teks ini, match ini. Kira-kira kalau kita ingin menggunakan regex-nya, kita bisa memilih yang pola seperti apa. Misalnya di sini karena dia polanya A sampai apa ya istilahnya A sampai ABC-nya D-nya huruf kecil, mungkin kita bisa masukin seperti ini. A sampai Z. Oke, maka dia akan benar. Atau misalnya teman-teman memasukkan yang lain, kita bisa lihat di sini ya, misalnya ada apa yang lain. Ini alphanumerical karakter. Ini digit. Yang jelas karena dia karakter, maka kita tidak mungkin memasukkan digit, pasti akan salah. Pasti akan di sini akan muncul kesalahannya. Ini cara lain untuk teman-teman belajar regex. Yang penting kita bisa paham polanya dulu. Nanti implementasinya dalam code Python itu lebih mudah. Karena kita kan teman-teman pasti sudah belajar string kan. Kita mau ngapain dulu pasti udah bisa. Nanti teman-teman tinggal kalau misalnya aku ingin matching teksnya seperti ini, berarti aku harus seperti apa? Misalnya seperti ini. Nah, dia akan benar. Lalu teman-teman bisa continue. Sebentar ya, kita di ruangan sedang diputar Indonesia Raya. Apakah terdengar di teman-teman? Halo teman-teman? Enggak, Pak. Enggak ya. Udah kita. Enggak, Pak. Saya di rumah soalnya, Pak. Oke, enggak masuk ke situ ya. Soalnya di sini terlalu kayak di kantor terlalu rame. Kita tunggu putar Indonesia Raya sebentar sambil kita bermain-main sebentar.
Nah, misalnya di sini kita punya seperti ini. Kira-kira kalau seperti ini kita mau pakai yang mana nih? Kalau teman-teman ingin menemukan pola regeknya. Kita mau pakai yang mana nih? Kalau yang seperti ini. 1, 2, 3-nya, Pak. Gimana? 1, 2, 3. Terus? Apa lagi? Bisa. A sampai Z-nya, Pak. A sampai Z-nya ya. A sampai Z. Terus apa lagi? 0 sampai 1 sampai 3 mungkin ya. Nah, bisa. Oke, nanti kita lihat the dot. Nah, teman-teman bisa bermain dengan cara-cara seperti ini untuk melatih pola regex teman-teman. Oke. Kita lanjutin dulu ke yang ini, ke yang modul. Nah, kira-kira di sini. Sekarang kita akan coba satu-satu. Kita akan menggunakan find all. Find all itu digunakan untuk fungsi untuk mencari semua pola, mencari semua polanya, misalnya gini ya. Tadi kan kita di sini kita punya find all. Kalau search nanti seperti apa? Nanti kita coba lihat di sini. Kita akan menggunakan yang pertama menggunakan find all. Oke, kita akan mencoba menggunakan find all. Nah, sekarang di sini saya coba bikin file baru. Kita save dulu. Mana tadi? Python. Py. Dicoba find all ini. Misalnya di sini kita punya seperti biasa kita gunakan import dari regexnya, RE-nya. Terus teman-teman bisa ini misalnya contoh teksnya ya. Teksnya nanti seperti apapun nanti tinggal disesuaikan dengan kasus teman-teman. Jadi ini cuma contoh aja. Jadi kan gitu kan teman-teman bisa lihat dia akan contohnya seperti apa based on teksnya. Ini teksnya yang akan teks panjangnya nanti yang akan kita cari pola seperti apa. Misalnya di sini teksnya sang mata-mata sedang matai kasus kaca mata di toko matahari. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu, nah sekarang yang ingin kita cari, misalnya kita tambahkan, kita ingin menggunakan fungsi apa nih? Kita gunakan fungsi find all-nya dulu ya. Oh, sorry, ini kok beda ya? Oh, sorry, yang benar kan? Nah, kita gunakan fungsi yang find all-nya dulu. Nah, X, misalnya kita gunakan, dan kita simpan dalam variabel X, misalnya gitu. Kita bisa gunakan find all. Nah, find all mana yang mau kita cari? Misalnya kita mau mencari kata-kata yang mata. Nah, ada nggak di situ? Ya kan? Nah, itu dari txt. Nah, atau misalnya kita mau mencari selain apa? Selain kita mencari mata, kita juga bisa mencari y-nya, karena kita tambahkan untuk mencari apa nih? Saya misalnya gitu kan. Harusnya kalau kita perhatikan sayanya itu tidak ada, kalau yang mata itu mungkin ada. Nah, harusnya gini kan. Secara gamblang kalau teksnya kita cuma punya seperti ini kan harusnya udah ketahuan kan kata mata di sini akan diulang berkali-kali kan. Berarti harusnya dia ketemu kan. Nah, lalu misalnya kita seperti ini dari txt-nya, kotak apa? Nah, dari txt-nya. Nah, sekarang kita coba cetaknya in X, dia akan ngeprint berapa kali. Print I, misalnya gini. Lalu ini yang untuk yang I-nya ya, yang I-nya kita gunakan for karena secara gamblang kita tahu kan dia ada banyak. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan pendekatan yang lain boleh. Atau di sini misalnya kita gunakan yang Y-nya.
if y-nya ini kita gunakan misalnya kalau y-nya ada yang cocok, misalnya dia print ada yang cocok. Misalnya nggak ada, kita gunakan kita print tidak ada yang cocok. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini harusnya kalau kita tahu nanti yang mata ini akan di-print lebih dari satu, sementara kalau kita lihat based on text kita yang kita gunakan kali ini ya, mata ini akan di-print lebih dari satu, sementara yang Y ini kalau tidak ada saya, maka dia tidak ada yang cocok. Harusnya seperti itu ya. Nah, kan maka dia akan di-print sejumlah jumlahnya. Nah kan nanti kalau teman-teman bisa lihat kalau yang saya ini tidak ada yang cocok, kecuali misalnya kita gunakan saya ini kita ganti sebagai sang. Nah, kalau sang ini pasti akan ada. Kenapa? Karena kita tahu di kata-kata yang kita gunakan sebagai teks ini dia memiliki kata-kata sang. Nah, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu untuk kalau kita ingin menggunakan menggunakan regex. Nah, ini teman-teman bisa cari misalnya kita yang pertama ini kita menggunakan find all, kita ingin define teksnya apapun. Kalau teman-teman mau ngambil dari teks kan tinggal diambil, tinggal di parsing line by line-nya, dihapus segala macamnya, lalu tinggal teman-teman gunakan fungsinya. Misalnya tadi kita ingin mau search atau mau find all atau segala macam. Nah, ini untuk find all-nya dia akan 1, 2, 3, 4, 5. Sementara di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia di sini find all-nya 5 karena akan menemukan yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia pakai toko matahari M-nya M besar, kalau kita ganti M kecil maka dia harusnya secara umum akan nambah sih. Kita cek dulu, kita clear dulu. Nah, jalankan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan dapat sebagai kata yang cocok 6. Nah, ini dia find all akan mencari yang sama. Misalnya di sini kalau kita ganti huruf besar, lalu di sini kita ganti misalnya A-nya A besar, maka dia cuma akan muncul 1, 2, 3, 4. Hanya 4 kali harusnya. Kita cek dulu, kita clear screen dulu aja biar enak. Kita jalankan. 1, 2, 3, 4. Sementara yang satu adalah ini 2, ini 3, ini 4. Sementara yang ini tidak, ini yang kita gunakan di find all. Nah, kira-kira untuk find all seperti itu kita bisa mencarinya. Nah, lalu next-nya kita punya ini find all udah ya, find all. Lalu kita punya ya ini tadi yang penjelasannya tidak muncul karena menggunakan F huruf besar. Kita contoh lain dari fungsi find all, ini ada contoh lain. Kita akan mencobanya dia menggunakan file boxshot.txt. Nah, kita coba dulu. Kayaknya yang ini lebih menarik sih, karena regexnya lebih lengkap. Nah, kita coba dulu. Ini deh. Nah, kita coba dulu di sini. Kita save. Kita coba dulu Python-nya mana Python. Nah, kita coba dulu kita save. Nah, di sini contohnya misalnya kita akan di sini contohnya kita akan mencari find all yang ada hubungannya dengan /s, add /s. Jadi nanti kira-kira ini untuk ngecek email ya. Jadi misalnya karakter apa di depan add, di belakangnya ada apa. Nah,
Pokoknya nanti semua karakter yang ada hubungannya dengan karakter bla bla bla, add bla bla bla, maka dia akan ditampilkan. Nah, seperti biasa kita bisa import regex-nya. Nah, kalau sudah import regex-nya, misalnya kita ingin menggunakan handle open-nya, file open-nya, teman-teman bisa bikin seperti ini. Nah, ini contohnya misalnya kita gunakan file box min short.txt. Nah, kita bisa gunakan yang ini, contohnya yang lain. Lalu seperti biasa kita kita cek line per line dari file handle-nya. Kalau sudah kita gunakan airstrip untuk menghapus semua karakter yang nggak penting. White space-nya airstrip. Nah, lalu di sini kita bermain dengan regex-nya. Kita gunakan tadi kita ingin gunakan x sama dengan array.findAll. Yang ingin kita cari apa? Di sini kita cari misalnya /s plus add /s. Nah, /s. Nah, plus dari lainnya. Nah. Ini panjang dari x lebih dari 0. Kalau ada, maka kita butuh ngeprint x-nya. Print x-nya. Nah, teman-teman kita lihat guideline-nya dulu. Tadi kan di sini /s kita digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah word /s adalah karakter bukan white space. Jadi nanti kalau tab spasi atau enter jadi karakter apapun yang bukan tab spasi atau enter tapi dia di depannya adalah ada habis itu diikuti dengan tanda add, maka dia akan ditampilkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau kita tampilkan kita punya hasil seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Atau misalnya kita punya contoh yang lain, kita ingin menampilkan, kita cek di filenya ya. Misalnya nggak ada add-nya, atau misalnya pasti dia akan menampilkan, wah banyak banget. Yang pertama itu pasti akan menampilkan, nah ini kan, add stepper, terus post, karakter apapun, ya kan, post master collab Sakai project, dia ditampilkan karena dia karakter apapun, tapi bukan white space. Nah, ini kan kalau yang ini enggak, ini dianggap white space tidak ditampilkan ya, pasti ya. Ini kan ditampilkan, ini akan ditampilkan. Lalu yang ada add-nya, berarti misalnya mana lagi nih? Pokoknya yang ada add-nya, misalnya ini message ID-nya Nakamura, oke akan ditampilkan seperti itu. Nah, kalau kita ingin mengganti dengan yang lain, misalnya ditampilkan dengan kita ganti dengan titik, kita lihat apa yang terjadi. Wah, yang ditampilkan lebih banyak karena dia akan menampilkan semua yang ini tadi bukan karakter dari white space plus titik plus ini akan ditampilkan semua. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang penggunaan findAll ini. Nah, gitu. Nah, akan tampilkan sama. Nah, ini ada beberapa di sini ada catatan. Ada beberapa format email yang tidak sesuai format seperti mengandung karakter karakter ini namanya apa sih kok tiba-tiba lupa kurung siku sehingga kita perlu mengganti format regex-nya menjadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman ini kan tadi kan ada yang seperti ini ya. Ini kan bukan email ya yang tidak sesuai format. Ini juga bukan ya. Nah, kalau teman-teman ingin hanya menampilkan email, kita bisa gunakan seperti ini. Aset kecil, aset besar. Nah, kita coba implementasinya. Kita coba implementasinya. Di sini kita ganti. Di sini kita ganti biar lebih enak. Ini ingin menampilkan email. AZ kecil terus sampai AZ. Nah, karena email itu pasti nanti akan ada 0 sampai 9, sementara kalau ada karakter yang lain
tidak akan ditampilkan. Nah, maka kita gunakan seperti ini. Nah, ini karakternya udah dolar ya. Dolar itu apa sih? Saya tiba-tiba lupa. Kok menggunakan dolar diakhiri? Kok tiba-tiba dia menggunakan dolar? Baginya aja deh dolarnya nggak jadi kita lewat, kita gunakan add-nya aja. Oh, nah kita gunakan add-nya aja. Terus kita gunakan di sini Amin Z. Pasti yang belakang email kan huruf kecil ya. Oh, tapi ada huruf besar juga ya. Nah, coba kita running dulu. Ini kita clear dulu aja. Coba kita jalankan. Oh, dia kan masukin semua ya. Oh, dia cuma ngambil depannya doang. Oh, dia cuma ngambil depannya doang. Oh iya, ininya lupa. Oh, kita cek deh. Multiple repeat. Oh. Oke, sebentar. Tapi nanti dia cuma ngambilnya satu aja ya. Dia bisa ngambil di belakang seperti ini. Oh, dia cuma add localhost. Oh, dotnya nggak kemasuk ya. Nanti kita coba deh. Kita mainkan lagi. Kira-kira apa yang ingin kita ambil? Marquez at GCT. Nah, kira-kira untuk ini tinggal kita tambahkan lagi untuk belakangnya. Tapi kalau ini simbol apa ya ini ya? Nah, ini harusnya kan hasilnya nanti tadinya seperti ini ya. Harusnya ya, @gct.ac.za. Nah, nanti kita coba deh, kira-kira seperti itu deh. Nanti teman-teman tinggal mainkan regexnya untuk menemukan hasil-hasil yang bisa didapatkan. Oke, ini untuk yang fungsi find all, kira-kira di sini ada yang ingin tanyakan dulu teman-teman? Halo? Apakah ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, Belum, kita Pak. coba gimana? Belum, Pak. Belum ya, oke. Kira-kira seperti ini ya, nanti teman-teman tinggal mainkan pola-polanya aja. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita akan langsung masuk ke search. Nah, fungsi search ini overall hampir mirip kayak ya kita akan menggunakan search. Nah, kalau tadi kan kita udah pakai find all, kalau search itu dikatakan dia mengembalikan string yang sesuai pola. Ini kalau ini kan find all itu semua, kalau ini string yang sesuai pola. Nah, untuk mencobanya di sini misalnya kita gunakan kasus yang sama, tapi nanti kita akan menggunakan search-nya kita akan menggunakan search, maka dia di sini nanti kira-kira hasilnya dia akan mencari karakter /s ini. /s itu kalau teman-teman lihat artinya di sini adalah digunakan mengetahui apakah karakter adalah white space, spasi, tab atau enter. Nah, kira-kira white space, tab, spasi atau enter. Nah, dia akan gunakan di sini. Lalu misalnya nanti kalau sudah dilihat hasilnya dia menemukan berapa white space, spasi atau enter 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Harusnya lebih banyak sih hasilnya. Oke, kita coba dulu. Kita gunakan di sini, kita simpan filenya. Contoh search. Oke. Di sini karena dia menggunakan search-nya sama, ini saya copy paste aja dari sini. Ini kan teksnya sama ya. Kita gunakan aja di sini. Hapus, lalu kita rubah di sini dia menjadi search. Yang di search adalah white space-nya. Kenapa harus white space-nya? Kita coba hasilkan. Lalu di sini, kalau di sini dia akan mencari search saya. Kalau search saya ini pasti udah nggak ada sih. Nah, coba kita cek print-nya, kita print satu. Kalau yang print Y ini pasti udah nggak ada karena di sini nggak ada kata-kata saya. Nah, kecuali di sini kita ganti kata-katanya, misalnya di sini. Lalu kita coba yang X-nya dulu. Kita print spasi ditemukan kita coba X, start. Nah, fungsi start ini buat apa nih? Coba kita jalankan dulu. Kita mau dia ngitung spasi ditemukan di yang setelah 4 karakter. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Maka dia ketemu spasinya. Nah, kita bisa lihat di sini di 4 karakternya setelah X-nya. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau yang jelas, yang saya ini pasti nggak ketemu karena dia di sini nggak ada kata-kata saya. Kecuali, coba ya kita ganti kata-katanya dia sebagai mata. Nah, match mata. Dia akan ketemu match matanya di sini. Karena di sini ada objeknya mata, walaupun dia memata-matai dianggapnya mata. Atau misalnya kita punya sang, kita ganti eng. Ketemu nggak ya? Harusnya ada sih. Nah, ditemukan kan match eng. Jadi kalau tadi bedanya dengan find all, semua objeknya harus sama. Ini kan kalau coba kita ganti deh. Ini kita ganti find all, mau nggak? Cuma kita coba dulu. Saya agak sedikit lupa soalnya. Ini saya clear dulu aja deh. Ini saya clear dulu aja. Nah, kita jalankan. Jadi ketemukan eng. Oh, dia di sini eng. Eng juga. Oh, dia dianggap seperti itu. Eng. Nah, sementara kalau dia mau ditemukan eng. Sementara kalau kita menggunakan search, bisa juga sih. Sorry. Kalau kita gunakan search, dia akan menemukan eng yang paling depan biasanya. Ditemukan. Span 1, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 eng. Nah, kira-kira seperti ini untuk penggunaan yang search versus find all dan yang tadi yang search. Coba kita coba kira-kira seperti itu. Find all. Nah, kalau teman-teman ingin membaca-baca lebih lanjut perbedaannya antara find all dengan apa? Dengan search, teman-teman nanti bisa baca-baca di sini. Tadi juga ada yang tanya tentang match kan, dan teman-teman bisa baca-baca di sini. Ada perbedaannya. Tadi ada yang penggunaan find all, search. Nah,
terus ini yang find all tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini yang untuk yang tadi. Next-nya kita masuk ke selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan fungsi search pada box. Nah, kita ingin mencoba mencarikan kata-kata yang seperti ini. X, ini kata-kata yang kita cari. Nah, X, DSPAM, confidence, sekian, 5X. Nah, ini untuk mencari kata-katanya. Ini pola regek yang bisa digunakan. Nah, kita tinggal menggunakan pola ini aja di dalam kata-katanya. Nah, caranya kita coba di sini dulu. Nah, kita coba di sini dulu. Nah, karena mungkin hampir sama, kita ambil dari file yang lama aja. Kita save dulu di sini. Kita gunakan tadi, kita save atas nama, kita save pakai nama apa ya? Ya sama deh. Nah, kita akan mencoba ini menggunakannya. Karena nggak jauh beda dengan find all, kita copy paste aja dulu di sini, tambahkan di sini, nanti yang akan kita rubah yang di bagian ininya aja. Nah, di sini kan sama kan, kita gunakan regeknya, kalau kita handle open-nya, terus sampai check handle-nya, sampai strip-nya, teman-teman tinggal, misalnya di sini kita akan mencari kata kuncinya. Misalnya tadi kita akan mencari ini, X DSPAM, ini ada pola regeknya, teman-teman bisa gunakan if, kita gunakan re.search, dari search, terus kita ingin tambahkan karakternya. Karakternya kita masukkan mau seperti apa, Caping X, nah lalu strip titik bintang, nah dapat semua kan. Lalu karena di sini ini kan Caping X, ini yang penting ada X-nya, entah itu di depan atau di belakang, terus selanjutnya mau digunakan X-nya strip, terus digunakan menggunakan apa, sampai itu sampai semua, sampai di sini ada tanda titik 2. Nah, tanda titik 2-nya itu akan digunakan untuk karakter yang ini, yang titik 2 setelah ini. Nah, di sini kita mau gunakan apa? Nah, di sini kita mau coba, misalnya kita gunakan 0 sampai 9. Nah, kita tambahkan titik, nanti siapa tahu nanti karakternya adalah sampai sampai ada komanya, tambahkan seperti ini. Lalu teman-teman kalau sudah tinggal tambahkan plus, dia akan kita letakkan di mana, di line. Nah, kalau sudah, kita bisa print line-nya. Print line-nya. Oke. Nah, kita coba. Kok ada yang sorry. Nah, ada yang salah tadi, merah dia. Enaknya dapat intelijennya, kita tahu mana yang benar mana yang salah. Jalankan. Ini nggak mau. Nah, kita coba jalankan dulu. Kok hasil printnya nggak mau? Nah, ini harusnya kita dapat hasil printnya. Wow. Package, bla bla bla. Ini apakah printnya nggak mau ya di sini ya? Harusnya kan mau nge-print. Print line-nya harusnya keluar hasilnya seperti ini. Ini sih hasilnya. Apakah printnya nggak mau di sini? Nggak mau, ini salah nih.
Kalau di sini dia harusnya mau ngeprint lainnya sih. What's wrong? Mau nggak mau? Terus spasi setelah bintang bukan, Pak? Spasi setelah bintang. Oke. No ya, sorry. Thank you. Thank you. Nah, kira-kira nih hasilnya seperti ini. Ini mungkin akan ada sedikit perbedaan karena nanti sesuai dengan file ininya ya teman-teman. Nah, kita cari file yang ada XDS file. Nah, oh sorry. Nah, kira-kira seperti ini. XDS file nanti akan ketemu yang apa? Ini yang proses yang sesuai dengan pola yang di sini. Tapi kok dia ngambilnya yang tanggal ya? Bukan yang ini ya. Nah, dia dianggapnya ini masuk semua ya. Wah, kita lihat lagi. Oke ya. Nah, jadi tadi salah masukkan spasinya, jangan lupa perspasian white space itu dihitung karena di dalam tanda petik. Nah, kira-kira seperti ini nanti hasilnya. Kita bisa dapat pola seperti ini. Yang penting di sini kita yang perlu dihafalkan, bukan dihafalkan sih ya. Yang perlu diperhatikan adalah polanya sih dari regex sih. Mungkin ada beberapa pola yang apa ya, yang berbeda tapi hasilnya sama. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ada beberapa pola yang berbeda, tapi hasilnya sama. Mana yang benar? Kayaknya nanti itu semua tergantung case-nya sih. Kalau yang penting teman-teman bisa dapat, kalau aku ingin parsing yang seperti ini, maka kita tetap bisa menggunakan pola yang seperti ini. Nah, ini sorry. Lalu kita bisa gunakan next-nya. Nah, lalu di sini, ini sampai di sini. Sampai sini kira-kira ada yang ingin tanyakan dulu, teman-teman? Sebelum kita masuk ke step selanjutnya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin aja ya. Di sini kita punya misalnya split. Nah, fungsi split, kita akan mencoba penggunaan fungsi split. Kalau teman-teman tadi, kalau split kan untuk memecah string sesuai dengan pola ya. Ini misalnya di sini, contohnya kita menggunakan pola stringnya. Di sini misalnya teksnya kita gunakan the rain is in Spain. Dia akan men-split based on ini slash s-nya. Nah, ini dia akan menghasilkan yang ini. Lalu sementara untuk yang y, splitnya ada di sini tambahkan 1, yaitu split kata pertama. Ini yang nanti dia akan nge-split kata yang pertama. Nah, wah, sistem saya online. Kira-kira seperti itu. Nah, kita coba dulu. Nah, kita coba dulu di sini misalnya kita punya kita save dulu. Sorry, kita save dulu. Nah, what else? Mana tadi? Python kita gunakan coba split. Nah, di sini misalnya di sini kita gunakan import array. Nah, seperti biasa, regex-nya kita di sini kita gunakan teksnya adalah the rain in Spain. Nah, di sini kita akan menggunakan regex-nya array.split. Nah, splitnya based on apa? Tadi slash s kan untuk white space ya, based on white space dari txt. Nah, kita coba print x-nya. Print x-nya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Atau misalnya kita ingin mencoba menambahkan yang pertama, misalnya kita gunakan y sama dengan array split. Nah, di split ini
teman-teman sama misalnya kita menggunakan white space juga, white space, nah /s, lalu kita gunakan txt, 1. Nah, seperti ini kita bisa print y-nya. Nah, kita lihat nah ini kan based on white space-nya. Nah, jadi S kan kalau teman-teman perhatikan S itu adalah /S itu adalah untuk digunakan mengetahui untuk karakter Anda adalah white space ya kan. Nanti teman-teman based on white space-nya di sini adalah spasi ya. The rain in Spain. Kalau yang ini 1 berarti jadi pembagian sebanyak 1 aja. Yang ini the spasi, yang selanjutnya dianggap satu kesatuan. Misalnya kita rubah dia jadi 2, maka the rain sama dengan in Spain. The rain dan in Spain. Nah, baginya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang penggunaan fungsi split. Nah, sementara next-nya kita akan masukkan untuk split tadi kan memecah. Sementara untuk string kita untuk sub kita bisa menggunakan itu untuk mereplace. Nah, misalnya di sini contohnya karena dia menggunakan txt yang sama, kita tampil di sini deh. Kita bikin file baru aja. Kita save biar lebih enak nanti untuk teman-teman belajar. Python, kita gunakan dia kasih nama apa ya, split sub ya, coba sub. Nah, di sini lalu misalnya kita gunakan yang ini deh, karena ini nah ini kata-katanya seperti ini, kita gunakan yang benar dulu. Nah seperti ini. Lalu di sini teman-teman tinggal gunakan, misalnya teman-teman ingin menggunakan sub, ya seperti biasa kita tamu dalam satu variabel .sub. Nah di sini ada sub. Nah apa yang mau kita ganti? Misalnya di sini kita ingin mengganti apa nih yang paling gampang nih, spasi. Karena kita mau ganti spasinya. Nah gini kan, kita ingin ganti spasinya dengan apa? Spasi dengan tanda bintang misalnya gitu kan. Kita mau gunakan dengan tanda bintang. Nah, lalu sepanjang dalam mananya di dalam txt-nya. Nah, kalau sudah coba kita print, maka kita bisa print x-nya. Maka nanti txt-nya kan ini. Ini deh kita print txt-nya dulu deh. Biar sama print txt. Nah, kita lihat, kita jalankan. Nah, txt-nya kan yang atas ini kan. Nah, lalu kita white space-nya kita ganti dengan bintang. Maka kita bisa punya seperti itu perlanjutannya. Atau misalnya kita juga ingin misalnya mengganti yang tadi kayak tadi yang di split, kita cuma ingin mengganti 2 yang di awal ya, teman-teman tinggal masukin seperti ini aja. Misalnya kita gunakan y, ditanggung aja di variabel y, re.sub. Nah, di sini sub. Nah, overall penggunaannya hampir sama. Teman-teman bisa /s misalnya gini kan. Atau lalu kita rubah dengan ganti dengan apa? Misalnya dengan bintang tadi. Dengan bintang. Lalu yang mau di mana? Di txt-nya kan. Txt-nya kan. Nah, yang mau diganti misalnya hanya 2 spasi yang awal atau 3 misalnya. Jadi nanti yang diganti hanya yang ini. Ini kan 1 bintang, 2 kasih bintang, 3. Nah, 3 kan? Yang ini enggak semua enggak dimasukkan, enggak ditambahkan. Ini cuma yang 3 aja. Jadi misalnya contohnya ini kita tambahkan. Nah, ini teman-teman bisa gunakan. Ini saya clear dulu aja biar enak. Nah, ini kan ini yang tadi, ini yang kita fokus yang sini aja ya.
Ini saya kasih separator deh, biar enak. Nanti teman-teman fokus yang di kata-kata setelah tanda ini, setelah garis ini ya, setelah garis yang ini. Clear dulu aja. Clear. Oke. Nah, ini kan kata-katanya karena kita cuma mengganti yang 3, 1, 2, 3. Sementara yang lainnya nggak usah. Nah, ini kita bisa menggunakan penggunaan sub seperti itu. Nah, kira-kira sampai di sini apa ya untuk penggunaan kita untuk regex kita kali ini. Nah, mungkin ada teman-teman ada yang ingin bertanya dulu. Halo teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Halo? Halo. Oke. Atau Pak Dani ingin menambahkan sesuatu, Pak? Pak Dani? Halo? Halo? Halo teman-teman? Wah, ya, oke. Kira-kira sampai Belum, sini Pak. belum ya? Belum. Oke. Coba kira-kira nanti kira-kira seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di sini di mana di sini kita punya banyak material tentang regex. Ini ada regex 1, sini hand on untuk kelas praktikum yang lain, kelas kita nggak usah sih. Ini teman-teman tadi bisa main ke regex 1. Kita bisa bermain dengan apa? Dengan istilahnya di sini tadilah dengan pola-pola regexnya. Intinya yang penting kalau teman-teman di regex, teman-teman harus tahu polanya itu seperti apa. Nah, di sini ada cheat code-nya, cheat sheet-nya, listen note-nya. Kita teman-teman bisa main-main di sini. Kayak tadi misalnya di sini kita gunakan A sampai Z. A sampai Z, misalnya gitu ya. Atau A sampai G, gitu kan. Continue. Lalu di sini misalnya A sampai Z. Terus satu sampai 3. Nah, benar gini kan. Yang penting teman-teman tahu di sini kita ingin seperti apa. Nah, lalu misalnya yang seperti ini, teman-teman ingin gunakan seperti apa. Misalnya, yang penting teman-teman paham polanya ini dulu. Nanti kalau kasusnya seperti apa, kita bisa tinggal gunakan. Yang paling sering, teman-teman pasti akan menggunakan find all. Yang teman-teman akan menggunakan di sini akan menggunakan ini fungsi ini find all, search, split, dan sub. Kalau find all sama sub dia akan mencari fungsinya. Kalau find all itu untuk mengembalikan semua string yang sesuai dengan pola. Kalau search itu mengembalikan string yang sesuai dengan pola aja. Ingat find all untuk semua. Search itu untuk string yang sesuai. Split itu untuk memecah. Sub itu untuk mengganti. Nah, ini ada beberapa karakter-karakter yang teman-teman bisa gunakan. Nah, ini misalnya ini karakter slash B, slash F, B besar, B kecil, F besar, F kecil, slash D. Nah, seperti itu. Oke, ini kira-kira seperti ini untuk praktikum kita kali ini. Ini coba saya tampilkan dulu untuk yang latihan mandiri. Harapannya teman-teman bisa mengerjakan latihan mandiri dengan baik. Ini contohnya kalau untuk latihan mandiri, sebentar. Ini misalnya seperti ini. Ini misalnya teksnya ya yang pada tanggal bla bla bla. Kita coba buat file notepad baru. Notepad baru ini saya masukkan di dalam teks. Nah, kira-kira ini teksnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa gunakan aja seperti ini. Ini karena PDF paling spasinya ada yang berubah. Nanti terus nanti teman-teman akan diminta untuk kembali dalam mencari teks, cari teksnya dengan format seperti ini. Jadi nanti teman-teman tinggal parsing format seperti ini. Nanti hasilnya kalau sudah parsing, tampilkan kembali dalam format seperti ini kan biasanya umumnya tahun kan DDD, Nah, terus yang di teksnya ini kan Y di depan kan, terus dirubah dalam format DD, YY. Terus ditambah perhitungan dengan selisih angka tanggal sekarang dan tanggal
hari ini. Nah, ini untuk contoh teksnya, saya coba dulu, saya tampilkan hasilnya dulu. Cuman teksnya, karena teksnya belum ada, saya bikinkan teksnya dulu. Saya buat teksnya dulu sebentar. Ini teksnya saya kasih nama apa ya enaknya ya? Oke, saya kasih nama regex.txt. Ini teks ini saya kasih nama. Ini teks yang ini kita gunakan. Saya kasih nama. Kalau di GitHub, saya kasih nama regex. Oke. Nah, ini kalau dijalankan hasilnya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau hasilnya kalau dijalankan nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini dihitung dengan hari ini ya. Teman-teman tinggal teman-teman kalau ingin menghitung hari ini, saya kasih clue, teman-teman bisa menggunakan datetime. Nah, untuk menambahkan fungsi datetime, teman-teman bisa menambahkan from datetime import datetime. Nah, kalau udah import datetime, nanti teman-teman tinggal memanggilnya gampang. Misalnya mau teman-teman tinggal panggil hari ini datetime.now. Misalnya gini. Nah, ini teman-teman pelajari aja. Ini kira-kira untuk yang datetime clue-nya seperti ini. Nah, ini untuk yang pertama tadi. Lalu kalau untuk yang kedua, Anda diminta mencari seluruh teks yang berupa email dan kemudian ambil semua username dan email tersebut untuk di-generate password random 8 karakter yang terdiri dari angka dan huruf. Nah, ini kira-kira contohnya teksnya seperti ini. Terus nanti teman-teman diminta generate karakter. Nah, ini coba teksnya saya copy dulu. Ini nggak jadi copy ya. Coba saya copy dulu teksnya. Ini teksnya kok berubah sih? Ini kira-kira teksnya seperti ini. Ini saya copy paste dulu. Teksnya kita bikin file baru. Ini teksnya seperti ini. Kita kasih nama apa ya? Kasih nama, kita sesuaikan aja dengan nama yang ada di filenya. Soal 2.txt. Oke, kita kasih nama. Kita samakan aja. Misalnya kita kasih nama soal 2.txt. Ini penamaan filenya terserah teman-teman ya. Ini saya sesuaikan dengan apa yang ada di dalam code yang sudah dibuat. Nah, misalnya seperti ini. Nanti kita jalankan. Tinggal jalankan hasilnya seperti ini. Generate passwordnya sama atau beda nih, kita lihat harusnya beda sih. Ya kan, karena generate tadi jadinya harusnya passwordnya beda. Nah, untuk mengenerate password ini, kalau teman-teman butuh fungsi random, teman-teman tinggal import random di atasnya. Lalu fungsi stringnya teman-teman tinggal tambahkan import stringnya seperti apa. Seperti itu kan, terus tinggal nanti ya gunakan itulah. Kalau teman-teman ingin fungsi randomnya dipanggil, teman-teman ya bikin fungsinya dulu. Teman-teman bisa gunakan random tinggal import randomnya, terus import stringnya, import array-nya, regex-nya, teman-teman bisa mengerjakan yang ini. Oke, kira-kira seperti itu untuk materi kita kali ini. Mungkin ada yang mau tambahkan, Pak? Halo? Halo, Pak Dani? Wah, oke. Kalau tidak ada, mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan dulu, teman-teman? Halo? Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Halo, halo. Masih bisa mengikuti? Sejauh ini masih. Masih ya. Yang penting intinya kan kita bermain regex dengan pola kan.
Yang penting teman-teman pahami polanya dulu. Kita ingin bikin pola seperti apa. Udah itu yang penting teman-teman bisa pahami itu dulu. Nanti kalau sudah dapat pahami, teman-teman bisa paham polanya. Oke, kita tinggal jalankan aja sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, kira-kira seperti itu untuk materi kita kali ini. Jangan lupa ini materi kita terakhir di pertemuan kita kali ini di mata kuliah kita kali ini pertemuan terakhir. Nanti teman-teman harapannya teman-teman bisa kalau ketemu kita lagi, kami lagi ketemu saya, ketemu Pak Dani, kita ketemu di mata kuliah yang berbeda. Oke, mungkin cukup sekian dulu kuliah kita kali ini. Sampai ketemu di mata kuliah selanjutnya. Jangan lupa minggu depan teman-teman ujian akhir semester, persiapkanlah semuanya dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin sekian dulu kuliah dari kami. Kita akhiri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Saya